Audio Jungle. Selamat datang di Info 74 Channel, info yang berisi tentang fenomena alam semesta, juga berisi tentang audiobook, buku-buku yang bestseller yang mungkin bermanfaat untuk Anda semua. Saat ini akan saya coba bacakan untuk audiobook yang pertama yang berjudul Ternyata Adam Dilahirkan oleh Agus Mustafa. Jadi di sini sejarah penciptaan manusia ternyata terekam di dalam DNA kita. Kita kenal sebagai penyusun genetika. Dari sanalah misteri penciptaan manusia pertama itu mulai terbongkar. Sebelum saya masuk ke pembacaan bab tentang isi buku ini, saya bacakan dulu sekilas tentang penulis Agus Mustafa ini. Biar tidak keliru dan biar kita mengenal lebih dalam pemikiran tasawuf beliau. Agus Mustafa lahir di Malang 16 Agustus 1963. Ayahnya adalah Syekh Jabri Karim, seorang guru tarekat yang intens dan pernah duduk dalam Dewan Pembina Partai Tarekat Islam Indonesia pada zaman Bung Karno. Maka sejak kecil ia sangat akrab dengan filsafat seputar pemikiran tasawuf. Pada tahun 1982 ia meninggalkan kota Malang, Jawa Timur dan menuntut ilmu di Fakultas Teknik jurusan Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selama kuliah itulah ia banyak bersinggungan dengan ilmuwan-ilmuwan Islam yang berpikiran modern seperti Profesor Ahmad Baiquni dan Insinyur Syahrul Alim MSc dosennya. Perpaduan antara ilmu tasawuf dan sains itu telah menghasilkan fisikal pemikiran yang unik pada dirinya yang disebut sebagai tasawuf modern, mengatakan tasawuf dalam kekinian. Kekritisannya dalam melakukan analisa semakin terasa sejak dia bergabung di koran Jawa Pos Surabaya pada tahun 1990 sebagai wartawan. Kemudian ia juga bergelut di media televisi lokal milik Jawa Pos, di mana ia pernah menjadi general manajernya. Kini arek Malang Berputra 4 itu memutuskan untuk memfokuskan diri melakukan syiar ilmu Allah di masjid-masjid, di kampus, di berbagai instansi atau perusahaan, serta berdiskusi dalam format yang khas yaitu Islam, sains, dan pemikiran modern. Demi syiar itu juga ia bertekad untuk terus menulis buku serial diskusi tasawuf modern setiap 3 bulan sekali. Sedangkan buku yang sudah terbit adalah Pusaran Energi Ka'bah, Ternyata Akhirat Tidak Kekal, Terpesona di Sidratul Muntaha, Untuk Apa Berpuasa, Menyelam ke Samudra Jiwa dan Ruh, Bersatu dengan Allah, Mengubah Takdir, Tahajud Siang Hari, Zuhur Malam Hari, Zikir Tauhid, Membunuh Islam, Menuai Bencana, Tak Ada Azab Kubur, Poligami Yuk. Ini di tangan Anda telah hadir buku serial keempat yang berjudul Ternyata Adam Tidak Dilahirkan. Ia merasa masih banyak misteri yang belum sempat terungkap dalam buku ini. Karena itu ia akan membongkarnya lebih lanjut dalam buku berikutnya yang insya Allah berjudul Adam Tidak Diusir dari Surga. Demikian isi tentang penulis, biar Anda yang mendengarkan mengenal lebih dekat tentang siapa Agus Mustafa. Kemudian saya bacakan tentang kata-kata beliau yang dinukil dari ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain.
maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Sejak 15 abad yang lalu, Al-Quran telah menginformasikan bahwa manusia mengalami proses penciptaan bertahap, mulai dari tanah sampai menjadi bayi yang baru dilahirkan. Ini yang Mustafa menyajikan dalam buku yang spesial ini. Oke, kita masuk ke bab pertama, merekonstruksi manusia pertama. Dewasa ini, planet bumi dihuni oleh sekitar 6 miliar manusia lebih. Kalau kita runut ke belakang, pastilah jumlahnya semakin sedikit. 100 tahun yang lalu misalnya, jumlah penduduk bumi hanya berkisar sekitar 1,5 miliar. Jadi kini sudah berlipat 4 kali hanya dalam kurun 1 abad terakhir. Kalau kita teruskan merunut ke belakang, kita akan memperoleh data yang semakin mengerucut, semakin kecil. Dan suatu ketika kita akan bertemu dengan nenek moyang pertama manusia, yaitu pasangan legendaris yang kita kenal sebagai Adam dan Hawa. Semua agama-agama besar di dunia sepakat bahwa kita adalah keturunan Adam dan Hawa, asal muasal populasi manusia di muka bumi. Spesies tertinggi yang menguasai planet biru yang sangat indah mempesona. Dibandingkan dengan makhluk lainnya di muka bumi, manusia memang sangat istimewa. Dia menempati urutan pertama dalam segi apapun. Dari segi jumlah misalnya, manusia adalah spesies dengan jumlah terbesar, mengalahkan jenis binatang atau tumbuhan apapun, termasuk jumlah ternak dan unggas yang kita pelihara. 6 miliar manusia adalah jumlah material yang kira-kira setara dengan 300 juta ton biomasa. Bagi pakar biokimia, ini adalah sebuah proses yang menakjubkan. Berbagai zat biokimiawi dikonsentrasikan untuk membentuk onggokan-onggokan biomasa sebanyak itu. Dengan proses yang sangat terencana dan terstruktur dengan sempurna. Tentu saja melibatkan bioenergi yang sangat besar untuk menciptakannya. Dari segi bentuk fisik, manusia juga paling indah dan mempesona. Dengan segala aksesoris penampilannya, bahkan hingar-bingar kehidupan manusia dewasa ini adalah budaya yang sangat menonjolkan pesona fisik manusia. Tak ada makhluk seindah dan selurus manusia dalam penampilan fisiknya. Beragam budaya di seluruh dunia membuktikan hal itu. Mulai dari seni berpakaian sampai pada beragam seni budaya yang mempesona. Dari fungsi otaknya, manusia bahkan menjadi makhluk yang tiada bandingnya di alam semesta. Peradaban manusia selama berabad-abad adalah produk fungsi organ berbentuk bubur di dalam tempurung kepala manusia yang kita sebut sebagai otak. Justru disinilah letak keunggulan spesies manusia dibandingkan spesies makhluk lainnya penghuni planet bumi. Kemajuan yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya adalah produk dari fungsi otak manusia yang memiliki kecanggihan jauh di atas makhluk lainnya. Manusia benar-benar menjadi aktor utama dalam kehidupan di muka bumi, pemimpin kolektif atas segala fasilitas kehidupan yang telah tersedia secara ajaib di planet istimewa ini. Maka tidak heran kita seringkali bertanya-tanya, bagaimana kita bisa muncul di permukaan bumi sebagai aktor utama? Kapan semua itu mulai terjadi? Dari mana? Di mana? Dan sebagainya, dan seterusnya. Pertanyaan mendasar ini dijawab oleh berbagai agama keturunan Nabi Ibrahim, Yahudi, Nasrani, dan Islam dalam kitab-kitab sucinya. Diceritakan bahwa kita semua adalah anak keturunan sepasang manusia legendaris bernama Adam dan Hawa. Sayangnya penjelasan yang ada demikian singkat dan ringkas, sehingga muncul berbagai tafsir tentang asal-usul keberadaan manusia pertama itu. Cerita yang bertebaran sangat beragam, mulai dari yang bersifat dongeng, legenda, dogma, tafsir bahasa, sampai pada penelusuran yang bersifat ilmiah. Semuanya belum memberikan gambaran yang jelas tentang informasi yang diinginkan. Sejarah manusia seperti terbentur pada suatu dinding tebal yang sulit ditembus. Seakan-akan Tuhan sengaja mengaburkan sejarah awal munculnya spesies manusia di planet bumi ini.
Tetapi anehnya dalam kitab Al-Quran Allah seperti memancing kita semua itu memahami lebih jauh tentang proses munculnya peradaban manusia di planet ini. Barangkali Allah bercerita tentang makhluk yang namanya Adam itu puluhan kali, apalagi tentang munculnya manusia keturunan Adam jumlahnya ratusan kali. Karena itu tidak heran perdebatan tentang sejarah kemunculan manusia di muka bumi ini menjadi cerita dan diskusi panjang yang tiada habisnya. Di satu sisi kita memang ingin tahu bagaimana asal muasalnya, sedangkan di sisi lain kitab-kitab isi agama kita tidak memberikan penjelasan secara terinci, kecuali hanya sinyal-sinyal yang semakin membuat kita penasaran. Maka agaknya kita disuruh untuk merunut dan mencari sendiri informasi tentang asal muasal penciptaan manusia. Dan yang menarik, perkembangan ilmu pengetahuan manusia semakin lama semakin mendekati tirai pembatas kaburnya sejarah kita sendiri. Yang dibalik itu kita bakal bertemu dengan surprise tentang sejarah drama super kolosal di planet istimewa ini. Allah rupanya sedang menunggu manusia di suatu terminal ilmu yang kita sendiri bakal terbelalak menyaksikan kecanggihan kerja dan keagungan Sang Pencipta. Dia bakal memamerkan kepada kita bagaimana rumit dan canggihnya proses penciptaan spesies istimewa bernama manusia, yang tak lain adalah kita sendiri. Semoga Allah berkenan membimbing kita untuk memahaminya. Bersambung ke kabut tebal sejarah manusia.